warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robi bahwasanya pada hari ini hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, sahabat umatnya kita semua. Amin. 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 Pada kesempatan kali ini saya akan membaca susunan acara mengenai diseminasi budaya positif di SDN Pahlawan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 7 Bu Rahmi Roswati Laila SPD, dan yang terakhir doa dan tutup. Untuk yang pembukaan sudah dilaksanakan. Sekarang yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan guru, rekan lawan yang saya cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SDN Pahlawan. Tentunya di sini sesuai dengan judulnya bahwa kita diseminasi budaya positif Pahlawan ini yang dilaksanakan oleh CGP calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bu Rahmi Roswati Laila SPD ini. Mudah-mudahan dengan judul ini juga bisa membawa positif ke pihak sekolah ini untuk kedepannya dan juga bisa membawa semangat buat yang lainnya untuk menjadi guru penggerak. Dengan kita harapkan khususnya kami mengharapkan kepada kementerian gitu. Yang penting apa ya, kalau bisa disederhanakan kualitasnya gitu ya, tapi jangan terlalu menyita waktu gitu, itu yang Ibu harapkan. Walaupun misalnya dengan secara sesingkat-singkatnya, tapi kualitasnya lebih bagus gitu, supaya tidak menyita waktu untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa nama baik sekolah juga kedepannya. Tadi diulangi, bisa juga membawa semangat buat yang lainnya untuk menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi, dan tentunya kepada khususnya Bu Rahmi juga sebagai calon guru penggerak, calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan nanti ke depan menjadi seorang pemimpin yang ada bijaksana, pemimpin yang amanah, tahu mana yang benar dan yang tidak baik begitu. Karena kita tidak hanya di dunia saja kan, dunia juga, tapi karena Allah juga. Kita tidak akan hidup selamanya, tapi kita juga akan meninggal, akan mati. Pasti akan dipertanggungjawabkan segala sesuatu. Ya, jadi di dunia itu hanya sementara. Itu saja barangkali dari Ibu. Cuman di sini terus semangat dan semangat. Beri semangat kepada teman-teman. Barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sambutannya Ibu. Yang ketiga mengenai pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 7. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pahlawan beserta guru-guru SDN Pahlawan yang pada kesempatan hari ini bisa menghadiri undangan untuk diseminasi budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas, juga sebagai salah satu pergerakan saya mungkin ya untuk membiasakan atau membiasakan budaya tentang budaya positif. Acana puntennya kita ini di sini sharing aja, jadi saya akan memaparkan apa yang materi yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak 2 bulan ke belakang. Kebetulan di modul 1 itu 1.4 yang terakhir adalah tentang budaya positif. Di sini saya akan memaparkan materi apa yang berkaitan dengan budaya positif dan kegiatan apa yang sudah saya lakukan untuk pelaksanaan budaya positif tersebut. Konsep utama modul budaya positif di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar tentang disiplin positif, tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Sebenarnya kita sebagai guru sudah sering ya menerapkan tentang budaya positif dan berusaha untuk terus membangun budaya positif tersebut. Tetapi dengan perkembangan zaman, memang ada ilmu baru, paradigma baru, perubahan paradigma baru tentang bagaimana cara kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif. Atau sering-sering kayak nama coba dalam 15 detik kalau dijawab ya 15 detik saya hitung 15 detik ya boleh tulisnya pakai apa namanya stopwatch 15 detik dijawab oleh masing-masing nanti saya tanya satu persatu. Sudah 15 detik. 15 detik. Nah, coba ketika melihat pertanyaan ini dan ada jawabannya, untuk apakah persepsi kita sama? Kurang tidur makanku. Atau hal yang pertama ibu dan bapak lihat pas melihat ada jawaban dengan seperti ini, persepsinya seperti apa? Ada mungkin yang persepsinya langsung negatif? Ada. Melihat, ya, melihat yang ada tanda bintangnya ya, tanda bintang itu berhubungan sama. Nah, persepsi kita negatif kan? Ini karena kita cuma melihat sebagian saja. Coba kita jawab bersama-sama dulu ya. Tempat bekerja? Betul. Berhubungan? Kurang tidur? Gantung. Baunya menyengat? Gantung. Panas bila dipegang? Ampun. Pintar. Surat bintang. Ya, begitu. Tetapi kalau misalkan kita tuliskan jawabannya, jelas itu sebuah kata yang berbeda ya. Tapi kalau kita cuma menulis seperti ini, konotasinya kebanyakan yang pertama, konotasi pertama itu pasti negatif. Seperti itu juga kita, seperti itu juga anak-anak dan kita dalam pembelajaran kadang-kadang kita menerapkan sesuatu itu di anak-anak sepertinya negatif ataupun sebaliknya, gitu ya. Ini cuma untuk apa namanya simulasi awal aja ya, simulasi. Jadi kalau negatif jawabannya 1 ya. Kalau negatif pasti 1. Yang pertama kita akan paparkan tentang perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar? Jadi itu pentingnya punten saya memulai dari senior semakin tahun ibu anu karosna aya kelebihan perkawis pembelajaran di Indonesia. Ya, ada sih
Setiap pergantian juga kan, pergantian kurikulum, pergantian menteri pasti ada perubahan tentang pola pendidikan di Indonesia ini. SDM gurunya juga betul. Nah di sini kita kembali ke awal Bu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau padahal sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, tapi pemikiran beliau sangat ini ke depan gitu. Ternyata memang ya berpengaruh ke depan. Saat ini pun pemikiran beliau itu sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Di mana perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Kita sebagai guru atau pendidikan itu harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Dan sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk dirinya sendiri maupun di masyarakat. Kodrat alam itu tidak akan sama Bu. Kayak misalkan di sini dengan kecamatan dengan provinsi lain tidak akan sama kan, karena situasi alamnya yang berbeda. Untuk kodrat zamannya, setiap zaman itu ada perubahannya ya, perubahan. Dimana kalau saat ini kita belajar, anak-anak juga dituntut untuk bisa menguasai ilmu teknologi. Nah seperti itu, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa menuntun supaya anak itu bisa belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Guru ibarat seorang petani dan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benihnya. Jadi tumbuhnya upami misalkan enak benih aja, benih bisa tumbuh ataupun tidak tumbuh itu bagaimana cara petani itu mengurus benih tersebut. Bisa jadi memang tumbuh subur atau mungkin layu karena tidak diberi pupuk dan sebagainya. Jadi kita itu seperti petani yang harus bisa membuat tanaman kita menjadi subur. Nah tanamannya itu, benihnya itu adalah murid kita. Seorang petani bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawatnya, dan seorang guru harus menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Ibu, ini salah satu alasan mengapa di sekolah harus menerapkan budaya positif supaya terbentuk profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya, kita ini ulang kali ya profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Jadinya biasanya seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, harapan kementerian dan harapan mungkin kita semua itu, anak-anak kita, murid-murid kita bisa berkarakter profil pelajar Pancasila. Dimana salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sering yang dinyanyikan anak-anak satu sudah tahu, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu harapan kita semua ya, anak-anak bisa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kita akan masuk ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menjadi dirinya sendiri. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Nah, ya, betul Ibu. Tadi kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun. Berarti kita harus menjadi contoh yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi ada selalu motivasi intrinsik. Berarti kalau ada intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Apa yang memotivasi anak supaya disiplin? Kebanyakan nanti kita bahas ya. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah institusi atau organisasi pendidikan telah merilis atau memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuan kita mah membangun karakter supaya anak menjadi berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi idenya dari Pancasila. Iya, profil pelajar Pancasila. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Yang terlintas di pikiran kita kebanyakan akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda Ibu dan Bapak. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kalau disiplin itu pasti kalau tidak mematuhi itu ada hukuman, berarti tidak nyaman. Anak-anak juga pasti seperti itu gitu. Nah, kita sekarang merubah itu semua menjadi disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Jadi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan biasanya apa saja? Hal-hal yang baik itu apa biasanya? Jujur, berkata yang benar, sopan, tanggung jawab, peduli. Itu kan nilai-nilai kebajikan. Kita menginginkan anak itu ada rasa tanggung jawab, tapi muncul dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan motivasi intrinsik, ada hukuman ataupun penghargaan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, kita lalu disiplin positif ini bisa kita ciptakan berdasarkan kita harus melihat dulu ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Menurut dosen itu kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Apabila salah satu dari ini tidak terpenuhi, biasanya anak itu cenderung untuk membuat masalah atau tidak bisa menegakkan disiplin itu sendiri.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya gitu. Mau seperti apa? Yang pertama itu ada tiga motivasi. Yang dua termasuk motivasi yang ekstrinsik, dan kalau satunya lagi itu termasuk motivasi intrinsik. Di mana kita itu melakukan suatu tindakan karena satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Biasanya ini masih sering ya kita temui anak-anak takut karena memang takut kita hukum misalnya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapatkan reward. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Kalau yang terakhir itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik. Dan kita mengharapkan motivasi intrinsik yang muncul pada murid supaya bisa melaksanakan disiplin positif ini. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini biasanya kita mengaitkan disiplin itu ada dua ya Bu, biasanya yang suka kita terapkan dengan hukuman dan dengan penghargaan. Ternyata dengan hukuman ataupun dengan penghargaan itu dua-duanya merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman. Murid menjadi takut dengan hukuman, memaksa, sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan, dasian gitu, takut dihukum, biasanya disembunyikan kesalahannya. Dan murid menjadi rendah diri. Kalau dengan penghargaan, dulu saya sendiri pernah berpikiran dengan penghargaan itu adalah satu efektif untuk memotivasi anak berdisiplin. Ternyata salah, itu adalah miskonsepsi gitu ya. Miskonsepsi ternyata dengan penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena dengan penghargaan merusak hubungan yang temannya iri karena dia mendapatkan hadiah. Saya tidak menimbulkan rasa iri. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem rankingan. Nah, kenapa sistem ranking itu tidak boleh? Salah satunya mungkin ini ya, karena ya dengan nanti kan jadi kalau ini satu, nantinya supaya ranking lagi, motivasinya hanya itu saja, bukan karena ingin untuk dirinya sendiri menjadi pintar gitu. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Kalau begitu ada yang gagal, biasanya kalau ada yang gagal ada yang sukses. Kalau konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya jangka panjang, ada konsekuensinya. Misalkan terlambat atau tidak mengerjakan PR, ada konsekuensinya gitu. Itu identitasnya sukses gitu ya. Berarti dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, menggunakan stimulus respon. Nanti kita akan bahas apa itu stimulus respon dan teori konsep kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dengan konsekuensi seperti ini, tapi dengan konsekuensi pun bisa menjadi sukses gitu, bisa menjadi menerapkan disiplin dengan identitas sukses. Dan yang paling bagus itu dengan restitusi. Restitusi itu bisa membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus untuk pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena di restitusi ini tidak ada menyalahkan anak gitu, tidak ada menyalahkan anak. Nah ini stimulus respon itu biasanya realitas kebutuhannya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ini dengan konsekuensi tadi ya, menggunakan stimulus respon itu perilakunya mungkin seperti ini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ada pemaksaan di sistem konsekuensi itu. Dan model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau di restitusi dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda karena memang kita berbeda.
kebutuhannya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, menghargai pemikiran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang-menang. Di sini tidak ada, kalau di konsekuensi masih ada saya menang, dia kalah. Kalau di sini kita semua adalah menang. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kamu maunya bagaimana? Bukan kamu harus begini. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman merupakan sanksi fisik ataupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan. Niatnya baik menghukum untuk membina atau adanya perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau untuk hukuman itu mungkin alternatif terakhir ketika memang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi berarti hukuman tetap ada. Ya, sebagai contohnya seperti ini Bu. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kalau hukuman begini kan selalu ada kayak gini. Guru menghukum siswa ketika mereka tidak mengerjakan PR. Guru menghukum siswa tersebut selama berjarak 15 menit. Atau guru marah dan siswa menjadi takut. Biasanya seperti itu ya. Kamu tidak mengerjakan PR, tidak menyuruh lagi apa, tapi mendikte dia sehingga dia menunjukkan rasa takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Tidak memberikan hukuman, tapi sok PR-nya dikerjakan waktu istirahat atau dikerjakannya sok misalkan 5 jadi 10. Nah itu bentuk konsekuensi. Gurunya tegas biasanya, ciri-ciri konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini juga bagus. Hukuman juga bisa dilakukan gitu. Cuman nanti kita lihat perbedaannya gitu. Yang lebih baik itu seperti apa sih gitu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ini perbedaannya ya Bu ya. Nah di sini ada posisi kontrol dan restitusi. Coba sekarang kan ada berdua ya. Anda dan teman Anda, Ibu dan teman Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini tentang posisi kita ya, posisi kontrol kita. Anda adalah A, misalkan Ibu A, siapa yang menjadi A? Boleh. Tugas Pak Oleh meletakkan salah satu tangan Pak Oleh, kepala dan tangan Pak Oleh. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang Bumer jadi B, rekan Bumer jadi B. Anda Bumer mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya Pak Oleh. So, mau bagaimana cara membuka? Jadi jelek. Teman Anda Bumer boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Pak Oleh bersedia membuka kepala tangan Pak Oleh. Cobalah lakukan kegiatan ini secara bergantian, tapi sekarang Pak Oleh dulu dan Bumer. Coba, Bumer silakan lakukan. Kalau tidak digodain begini, nanti dikasih satu
ada. Itu kan ibu yang oh dibuka, ya dibuka, udah oh dengan nasi padang kok bisa buka kalau ibu sama Pak Ibu coba, ibu jadi menggunakan tangan Bu Ros, coba ibu coba buka tangan Bu Ros. Oh ibu. Oleh ibu yang menggunakan Bu Ros yang mencoba membuka, mau bagaimana? Mau kaca? Mau bagaimana? Bisa kan? Berarti posisi kontrol ada dalam diri murid itu sendiri. Mau murid itu dihukum, mau murid itu dibawa dengan penghargaan, tapi kalau dia punya prinsip posisi kontrolnya dia kuat, akan tetap seperti tidak berpengaruh, tidak akan terpengaruh. Nah, bagaimana cara kita untuk membujuk anak tersebut supaya bisa dengan cara apa gitu? Karena anak mempunyai posisi kontrolnya sendiri. Gitu. Jadi berarti bermacam-macam sifatnya. Ya, Pak. Kalau yang saya bujuk dengan sifatnya, maka bisa dibujuk. Posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai seorang penghukum, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Bisa itu, kamu lagi. Nah, itu kan biasa. Pernah kita ada dalam posisi sebagai penghukum. Saya yakin sekarang saatnya kita untuk berubah gitu ya. Mengganggu penggerak berubah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari-jari menunjuk, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu sebagai penghukum berarti ya. Tanyakan coba sekarang kepada diri kita pribadi, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat atau pada saat tidak mengerjakan PR bagaimana gitu kalau misalkan seperti itu? Hasilnya kemungkinan murid marah kalau kita tanya dalam mata melotot, menunjuk, kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau dengan pengalamannya jika pernah terjadi seperti itu. Mungkin posisi kontrol kita saat itu tidak ada yang jadi anak seperti ini. Udah sampai jam lebih ya, aku sejam seperempat nih. Kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Lebih lengkap gitu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu dan kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Pembuat rasa bersalah, nada suaranya halus, sedih, memelas, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu gitu ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini posisi bahwa kita sebagai guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid biar ditegur seperti cara ini? Hasilnya, berdasarkan penelitian, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum
di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid terkadang seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kebanyakan dari kita kayaknya memposisikan diri guru sebagai teman, tetapi ini ternyata bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bereskan. Katanya besok seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Teman dengan kalau memposisikan posisi kamu sebagai teman, ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh melapar, kadang murid senyum, ya jenaka perasaannya, perasaan murid dengan sikap guru seperti ini, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya, pada posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama untuk guru yang lain. Ini negatifnya. Nah, yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau adalah berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya gini, peraturannya apa? Ada tegas, ada sini tegasnya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat menggunakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan filter, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya kalau sebagai pemantau, biasanya kita suaranya datar, bahasa tubuhnya cenderung formal. Contohnya gini, sebagai guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang sudah dilakukan Tuhan? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas atau tinggal saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat tidak bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ini kalau sebagai pemantau. Yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini adalah posisi kontrol yang terbaik gitu ya, yang harus kita usahakan untuk bisa keyakinan kelas untuk menciptakan disiplin positif harus ada keyakinan itu pengganti peraturan mungkin ya. Kalau peraturan kelas itu kan peraturan biasanya diciptakan oleh sekolah. Ini kalau keyakinan kelas diyakini oleh disepakati bersama dengan murid gitu. Jadi menciptakan keyakinan itu menciptakan dengan murid apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif ini Dari murid oleh murid. Nah, dari murid ya dengan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya pasti sama, adalah untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jawabannya adalah untuk kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan satu keyakinan gitu. Jadi
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Biasanya kalau tidak ada keyakinan seperti itu gitu anak-anak, jadi hanya mengikuti aja peraturannya, mentaati peraturannya tanpa tahu apa tujuan peraturan tersebut. Tapi kalau dalam keyakinan kelas kita akan mengetahui gitu ya, anak-anak itu akan mengetahui seperti ini supaya saya jadi seperti ini. Kebetulan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat kita lakukan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini kegiatan membuat keyakinan kelas satu yang sudah saya buat ya, anak-anak pertama ditanya dulu, terus membuat keyakinan kelasnya dan ditempelkan di dinding. Setelah kalian kemarin libur berapa lama? Bulan. Apa yang kalian rasakan? Nah, sebelum kita masuk ke semester 2, kita bikin dulu keyakinan kelas. Dulu sebelum kita libur juga pernah kita bikin satu kesepakatan kelas. Dan ternyata ada kesepakatan kelas yang sudah Kesepakatan keyakinan berawal dari peraturan Nah, yaitu sekarang kita bikin lagi semester 2 ini menjadi keyakinan kelas hampir sama dengan kesepakatan kelas, tetapi kalau keyakinan kelas kalau kita laksanakan gimana harus supaya lebih baik harus sekali atau tidak kalau kita tidak lakukan kita berusaha untuk melakukan yang baik ya. Jadi perkataannya positif, jadi bukan tidak baik, tapi kita berusaha untuk melakukannya. Dalam keyakinan kelas saya melakukan hipnotis anak-anak untuk menuliskan apa yang keyakinan kelas yang mereka mau. Silakan kalian tuliskan apa yang mau kita lakukan di sini dan kita laksanakan bersama. Tuliskan ya. Ya, tuliskan keyakinan yang kalian mau. Ada dari peraturan, bukan kita lakukan apa saja yang peraturan tahu. Nah, kira-kira mana yang bisa kita laksanakan dengan baik menjadi positif bersama. Ini Atau kebiasaan yang kita lakukan, kan biasanya kita menjadikan kebiasaan itu menjadi satu keyakinan kelas. Kalau mereka menulis, dituliskan di rapel, dibacakan satu-satu dan menjadi keyakinan kelas.
Sudah saya boleh kembali. Nah, ini adalah yang ini adalah kesepakatan atau keyakinan yang kalian mau yang akan dilaksanakan di kelas A. Ibu akan bacakan ya. Ini ada yang mau buang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Datang tepat waktu. Berdoa. Datang tepat waktu berdoa. Senyum sampai salah. Buanglah sampah. Senyum sampai salah. Ini santun. Buanglah sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Hampir sama ya. Ternyata ini hampir sama keyakinan yang kita impikan, yang kita akan laksanakan hampir di semester 2 ini hampir sama dengan kesepakatan kita yang sudah kita buat. Nah, hari kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah menerapkannya di kelas kita berdasarkan kesepakatan kita bersama. Pas di rumah, kemudian kepikiran gimana ya caranya biar kalian tahu dan ingat terus sama keyakinan kita. Ibu bikin satu lagu. Kalian dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Nanti kalau sudah didengarkan. Keyakinan kelas yang sepakat di kelas 1 saya buatkan menjadi satu buah lagu. Nanti apa-apanya di keyakinan kelas yang kemarin kita Dan saya kenalkan nanti mohon izin mungkin nanti saya kenalkan di sekolah ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk lagu keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas senyum selesai pasokan angin datang tepat waktu berdoa selalu menjaga kebersihan buanglah sampah pada tempatnya mulai dari kita dan mulai sekarang kita laksanakan keyakinan kelas mulai dari kita dan mulai sekarang pahlawan bisa pahlawan Suaranya hilang. Dan saya ayolah kawan kita laksanakan kawan kita kita harapkan keyakinan mulai dari kita dan mulai sekarang lalu saya ini lagunya ibu dan bapak guru lagu keyakinan kelas saya pakai aransemen coba untuk orang teman. Kita laksanakan keyakinan kelas senyum selesai sopan santun datang tepat waktu berdoa selalu menjaga kebersihan buang sampah pada tempatnya
telah saya buat, saya terapkan di kelas 1. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya perkenalkan ya di kelas yang lainnya, dan kelas yang lain bisa membuat juga satu keyakinan kelas. Boleh itu sama atau misalkan berbeda. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi segitiga restitusi adalah penerapan yang telah dilakukan ketika kita menjadi seorang manajer gitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika memang ada masalah gitu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, pasti akan sulit. Bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di dalam sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi ketika kita memposisikan kalau kita menjadi seorang manajer dan menerapkan segitiga restitusi, anak-anak bisa menjadi lebih kooperatif dan insya Allah disiplin positif mungkin bisa kita laksanakan. Ketika seorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah akan menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam di kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan di masa depan. Dari tindakan yang salah, jadi yang pertama pada segitiga restitusi itu adalah puasa Ramadan sekarang cantik ya, 2, 3 yang pertama validasi kesalahan, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan bahwa ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Di sini sebenarnya ada videonya. Sedikit lagi ini penerapan segitiga restitusi ini 4 menit aja. Yang saya lakukan 1 bulan yang lalu untuk menerapkan segitiga restitusi di kelas 1. Dan sesuai menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan kesalahan, menanyakan keyakinan. Jangan. Satu-satunya membawa sampah sembarangan. Hawanda, siswa kelas 1 SD Pahlawan, pada saat yang pulang membawa sampah sembarangan. Kelihatan sama gurunya. Hawa, kamu tahu nggak? Kalau kamu dengan kamu sini, Kenapa? membuang sembarangan hal yang salah.
dengan mungkin. Jadi sekarang tempat sampah mungkin bagian atas kita dengan orang Untuk kasus yang kedua dalam badan sekolah. Nah, ya itulah. oh iya itu akan berdiri sendiri. Nah, kamu mesti belajar ya dengan kasih apa. Sekali harus datang tempat waktu orang yang tugas dilakukan. Nah, bagaimana supaya kamu jangan lagi itu? Sukses, oke, kemudian mulai dia ajarkan. Ibu, nah, mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian budaya positif, di mana yang pertama kita ada disiplin positif, hukuman, konsekuensi dan restitusi, posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Ada perubahan ya, ada perubahan. Tidak ada sesi tanya jawab ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Guru bergerak dan menggerakkan bisa bergerak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menanamkan budaya yang positif di sekolah, Menjadi guru yang baik menjadi guru yang baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.